Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku, dan sekarang akan dituturkan dari sudut pandang Rida. Selepas akad diikrarkan, aku tak sanggup lagi menahan air mata. Satu tetes bening luruh disusul buliran berikutnya, dan itu sengaja tak kuseka sebab percuma takkan berhenti juga. Aku meluapkan rasa yang bercampur aduk dalam pelukan Mama. Wanita ini pun sama, tangisannya pecah. Kami sama-sama terharu hingga meluapkan dalam tumpahan air mata. Satu persatu keluarga memeluk dan mengucapkan selamat. Kakak-kakak ipar wanitaku pun tak kuat menahan tangisan. Mereka tak menyangka akan fase kehidupan yang dialami oleh adik suami-suaminya. Selamat ya sayang, semoga Samawa dikaruniai putra-putri soleha, ucap kakak Mama. Lalu disusul oleh saudara lainnya. Semua yang hadir menyambut pernikahan ini dengan gembira. Mereka antusias melapalkan doa serta menguntai harapan kebaikan untuk pengantin. Kebahagiaan terlukis nyata di hadapanku kini. Seakan kepedihan mendalam di masa silam sirna tanpa meninggalkan jejak. Luka yang digoreskan Mas Adnan diobati oleh Mas Afgan. Tak hanya aku yang merasakan sukacita ini, Azka dan Azkia pun ikut riang. Mereka kadang duduk di pangkuan Mas Afgan atau sekadar bermanja padanya. Kedekatan anakku dengan ayah sambungnya hampir setara dengan kedekatan mereka dengan papa kandungnya. Bahkan sekilas orang akan menyangka bahwa Mas Afgan adalah papa aslinya. Nah, sekarang panggilnya papi, bukan om ya. Kan nanti kita tinggalnya bersama di rumah baru. Terang Mas Afgan pada Azka. Anak kecil itu mengangguk-ngangguk. Ia memang tak sabar ingin ke rumah baru yang ada kolam renangnya itu. Papa, boleh nggak datang ke rumah baru? Tanyanya polos. Aku dan Mas Afgan saling pandang, lalu tersenyum satu sama lain. Lepas itu suamiku bicara. Boleh dong, Azka juga boleh jalan-jalan sama papa, tapi pulangnya ke rumah baru. Ia kembali manggut-manggut, entah mengerti maksudnya atau hanya sekadar setuju akan hal itu. Setelah menjawab pertanyaan Azka, Mas Afgan beralih pada Azkia. Coba, Dede Azkia panggil papi, pinta Mas Afgan pada putriku yang tak mau lepas dari gendongannya. Pih, sahut Azkia. Satu kecupan kembali mendarat di pipi cubi Azkia. Anak itu pun membalasnya. Lalu ketiganya bercanda hingga lupa pada mamanya. Ada mama. Kita cium barengan yuk. Mas Afgan, Azka dan Azkia bersamaan menciumku. Dan momen ini diabadikan oleh fotografer. Pas banget posenya. Sekarang Mama, Kak Azka dan Dek Azkia cium papi barengan. Ayo. Modus Mas Afgan cerdas banget. Bilang aja ingin dicium oleh istrinya di depan umum. Dan pria ini memeluk lenganku dan menariknya hingga bibir ini menempel di pipinya. Bersamaan dengan itu, anak-anak pun melakukan hal yang sama. Duh, malunya. Selepas akad, kami diberi kesempatan untuk menikmati madu pengantin baru di hotel termewah di kota ini. Mama bersedia menjaga Azka dan Azkia selama 2 malam. Katanya jangan lebih, takut 2 bocah itu tak sabar ingin bertemu ibunya. Mas Afgan menyetujui kalau kami hanya 2 malam saja bulan madu di hotel. Lagi pula ia pun harus secepatnya pulang ke Jakarta. Alan belum memberi izin cuti panjang lagi sebab banyak pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan, terutama proyek kota mandiri itu. Setelah Azkia dan Azka tidur, aku diboyong Mas Afgan ke hotel. Sepanjang jalan, pria itu mengajak berbincang. Sepertinya ingin mencairkan kekakuanku. Perlahan-lahan aku mulai nyaman. Ia yang bergaya santai menjadikan diriku seperti sahabat lamanya.
Kesan bahwa kami baru bersua itu tak ada. Bahkan tak canggung untuk bercanda sambil mencolek hidungku. Pria ini hangat dan bersahabat. Status sosial tinggi yang disandangnya tak dijadikan alat merendahkan orang lain. Sikapnya santun dan menghargai siapapun yang ada di dekatnya termasuk aku. Kini ia menyandarkan kepalaku di dadanya. Tangan itu melingkari pinggang, sementara yang satunya menempel pada lengan. Kurasakan debaran jantung kami seirama, sama-sama kencang detakannya. Aku tetap diam hingga kami masuk ke kamar hotel. Meski dahulu pernah merasakan malam pengantin, tetap saja gugup tingkat tinggi. Rasa malu ini sampai-sampai membuat tubuhku bergetar. Keringat pun ikut berlelehan. Mas Afgan membersihkan diri terlebih dahulu, sementara aku melepas hiasan rambut dan menghilangkan riasan di wajah. Cukup merepotkan hingga menghabiskan waktu cukup lama. Bahkan sampai Mas Afgan keluar dari toilet, aku masih sibuk dengan gaun pengantin dan hiasannya. "Aku bantu ya," bisik lelaki yang kini mensejajarkan kepalanya dengan kepalaku. Kami jadi saling memandang lewat cermin. Mau menunduk sudah tak mungkin. Akhirnya terjebak dalam situasi bingung sendiri. Kubiarkan lelaki yang telah berstatus suami ini membantu melepas riasan. Dengan telaten ia melakukannya hingga selesai. Selanjutnya ia merangkulku dari belakang. Sebelum terjadi aktivitas lebih jauh aku bicara. "Aku mau membersihkan diri." Ini adalah bentuk permintaan agar pria ini mau melepaskan pelukan. Dia benar-benar sudah masuk pada fase ingin menikmati madu pernikahan. Namun aku tak nyaman sebab ingin menghilangkan bekas keringat di tubuh ini. Untunglah suamiku mau mengerti. Ia membiarkan istrinya membersihkan diri terlebih dahulu. Katanya pakai pakaian lengkap kalau keluar dari kamar mandi. Ia yang harus membukanya nanti. Aku mengangguk dengan kondisi wajah memanas. Langsung terbayang selanjutnya apa yang akan terjadi. Aku keluar dari kamar mandi, lengkap dengan gamis dan kerudung. Persis seperti orang yang mau keluar rumah. Sebelum sampai ranjang, Mas Afgan menyambutku dengan mengulurkan tangannya. "Kita lihat bintang, ayo." Digenggamnya tangan ini hingga kami berjalan beriringan menuju balkon. Tempatnya serupa beranda yang dari sini dapat melihat langsung langit malam. Di ujung balkon, kami berdiri dengan posisiku di depan. Dua tangan lelaki ini melingkar di pinggang sementara kepalaku bersandar di bahunya. "Itu paling terang, menurutmu?" tanyanya sambil menunjuk ke arah bintang yang memang kerlipnya menyilaukan. Hanya saja menurutku ada lagi yang lebih terang. Letaknya di kanan bintang yang ditunjuk itu. Dehamnya. "Baiklah, aku mengaku itu lebih terang. Artinya aku kalah, kamu menang. Mau hadiah apa?" "Oh, jadi ini maksudnya. Ia sengaja pilih bintang yang kalah terang agar aku menang. Cerdas sekali mencari cara membuatku nyaman." "Hadiahnya ini saja," bisiknya. Ia lalu membalikkan badanku hingga kami berhadapan. Ia mengunci bola mataku hingga tak bisa lagi berpaling. Selanjutnya tubuh ini bergetar kala wajah kami tak berjarak lagi. Untuk sejeda hatiku lepas dari raga. Ia melayang jauh melanglang buana, melintasi angkasa raya dan berpetualang di sana. Sentuhan ini membuatku akhirnya lupa bahwa kaki nyatanya masih menjejak bumi tercinta. "Aku ingin memilikimu utuh sekarang," bisiknya dengan suara yang sangat parau. "Hei bintang, hei bulan, jangan mentertawakan kami. Ini hanya luapan bahagia sebab Tuhan telah mempersatukan dua jiwa. Kami pernah dibuang, dikhianati masa lalu. Saat ini hanya ingin pergi dari masa suram. Aku dan dia telah bersepakat untuk bersama merenda bahagia." Mas Afgan membantuku mengeringkan rambut yang basah setelah keramas. Waktu yang diperlukan cukup lama sebab mahkota di kepalaku ini lebat dan panjang. Lelakiku melakukannya hingga tuntas. Setelah dipastikan kering semua, barulah hair dryer dimatikan,
Selanjutnya dia menyisir sampai tertata rapi. Cantik, bisiknya mesra. Dengan bantuan cermin aku melihat pipi ini merona. Selalu saja rayuannya mampu membuatku melayang-layang. Pukul 7 ia mengajakku keluar untuk sarapan. Katanya bisa saja pesan di kamar, tapi ingin cari suasana berbeda. Kami duduk bersisian di restoran paling mewah di hotel ini. Tempatnya tampak elegan hingga membuat pengunjung nyaman. Ruangannya didominasi emas dan silver. Ada beberapa lampu hias menggantung di langit-langit ruangan. Tirai-tirai menjuntai di kanan dan kiri jendela. Aku sempat terpesona saat memasuki ruangan ini, namun cepat-cepat mengendalikan diri agar tak terlihat kampungan di mata Mas Afgan. Sebenarnya dulu juga pernah dibawa oleh Mas Adnan makan di restoran, namun belum pernah masuk ke tempat semewah ini. Seperti ucapannya, kalau kami makan hanya berdua, maka akan suap menyuapi. Tak peduli itu di mana, ia kukuh ingin begitu adanya. Untunglah tempat ini luas dan tak banyak dikunjungi orang. Mungkin karena diperuntukkan bagi pengunjung suite room, jadinya terbatas. Justru sepinya tempat ini membuatku nyaman. Jadi tak usah malu dilihat orang saat menyuapi Mas Afgan. Masih malu sama suami sendiri? Kan semalam sudah tahu luar dalam. Candanya saat aku ragu menyuapi. Mendengar itu aku mendelik. Khawatir tiba-tiba ada yang dengar. Bisa malu tingkat Galaksi Bima Sakti. Mas, malu? Tukasku sambil mencolek tangannya. Ia pun tertawa.